Ya, oke. Jadi di statistik ini ada dua data ya, data tunggal dan data kelompok. Data tunggal itu apa? Data tunggal itu data yang menyatakan ya, tidak ada rentangan. Contohnya gini. 1, 2, 4, 3, 5, 1, 3, 6. Ini namanya data tunggal ya. Oke, ini namanya data. Kemudian kalau data kelompok itu apa? Data kelompok itu biasanya berdasarkan rentangan. Maksudnya apa? Rentangan itu antara ya, misalnya gini. 1 sampai 9. Ya, jadi datanya kita nggak tahu ada berapa. Biasanya nanti dalam bentuk tabel ya. Nah, dalam bentuk tabel misalnya kayak gini. Ini data, ini frekuensi. Ya, harus tahu simbolnya. X itu adalah data, F itu adalah frekuensi. Misalnya tentang datanya dari 1 sampai 9, 10 sampai 19 misalnya, 18. Kemudian 19 sampai biasanya datanya itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 data ya. Kalau mulai dari 10 berarti 10-nya ikut. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi kok di sini nggak 9? Ya, karena datanya ada 9 ya. Jadi 10 ikut. Nah, kalau dari 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi di sini 27. Gitu ya. Nah, ini data 1 sampai 9 itu nanti ada frekuensinya. Frekuensi itu apa? Adalah berapa jumlahnya. Misalnya setelah diamati ternyata orang yang misalnya di sini umur, orang yang memiliki umur 1 sampai 9 itu ada 5 orang. Ya, ada 5 orang. Orang yang umurnya 10 sampai 18 itu ada misalnya 10 orang. Ya, misalnya ada lagi. Orang yang umurnya 19 sampai 27 ada 17 orang misalnya. Nah, ini adalah contoh data kelompok. Itu ya. Iya. Jadi sudah paham ya, nanti ini data tunggal, datanya pasti ya, ini datanya pasti. Ya, misalnya 1, 2, 4, 35, 1, 3, 6. Nah, nanti ini bisa dibikin data kelompok. Caranya ya nanti dipakai rentangan ya. 1 sampai 9. 1 sampai 9. Oh, semuanya berarti ya. Gitu ya. Paham ya? Ya, ini pengertian dari data ya. Setelah ini kita akan bahas bagaimana cara mengolah data. Yang kedua adalah cara penyajian data. Ya. Bagaimana cara kita untuk mengolah datanya? Pertama dengan tabel atau dengan tabel. Ya, kayak tadi ya. Yang kedua dengan diagram. Nah, diagram. Nah, diagram itu apa? Diagram itu adalah bagian penyajian data ya, dengan cara menggambar. Nah, ada 3. Yang pertama adalah dengan diagram garis. Maksudnya apa diagram garis itu? Dengan kartesius ya, diagram kartesius itu yang kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ini X, ini Y ya. Kemudian nanti misalnya datanya kayak gini. Garis. Ya, garis. Ini garis ya. Jadi ada namanya diagram garis. Yang kedua adalah diagram batang.
Diagram batang itu sebenarnya ada dua, batang yang tegak sama yang horizon. Ya, horizon itu yang ini. Jadi modelnya apa? Modelnya kayak gini. Iya, tahu. Ya tahu ya? Iya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, diagram lingkaran. Lingkaran. Nah, lingkaran itu yang kayak gini. Nah, nanti ada persentasenya di sini berapa persen gitu ya. Ini pelajaran SMP, jadi nggak masalah. Sebenarnya sudah pernah dapat, kita review lagi ya. Oke, gitu ya. Nah, kita akan coba membuat salah satu diagram ini, ya. Bagaimana cara memasukkan ke diagram? Misalnya ada sebuah data, nanti kamu bikin diagramnya bagaimana ya. Ini sengaja saya yang dasar-dasar biar nanti untuk selanjutnya entah itu median, modus lebih dalam lagi ya. Nah, pertama kita membuat diagram. Garis aja dah. Membuat diagram garis dari data. Nah, misalnya diketahui sebuah kelas bukan sebuah ya, jadi ada diketahui kelas misalnya 12A ada 5 orang, kelas 12B ada 10 orang. Ini siswanya sedikit ya, ini kelas unggulan jadi siswanya sedikit. 12C ada misalnya 15 orang. 12D ada misalnya 17 orang. Ya. Buatlah ini misalnya 20 deh biar angkanya. Buatlah ke dalam bentuk diagram garis. Nah, coba ya. Jadi pertama langkahnya bikin garis tegak dulu. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, garis tegak dulu. Bentar ya, saya goyang. Kemudian horizontal. Ya. Nanti di sini biasanya kan panjang banget ya. Sampai angka 20. Kamu kira-kira aja, misalnya kelipatan 5. 5, 10, 15, 20 ya. Oke, jadi nanti di sini kolom yang bawah itu adalah kelasnya, misalnya kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Oke. Coba bikin. Jadi kalau garis tinggal titik aja gini ya. Yang B-nya adalah 10, titik aja lagi. C-nya adalah 15. Jadi ini grafiknya naik ya. Iya. Jadi ini grafiknya naik, tinggal di garis aja gini. Oke. Benar. Untuk yang diagram lingkaran ya. Langkah pertama coba perhatikan. Jadi untuk lingkaran ini punya cara khusus. Yang pertama jumlah dulu datanya. Ya, nanti berapa, kemudian kamu gunakan penggaris busur ya. Ini aja deh. Cari dulu datanya ya, jadi jumlah dulu. Ini semuanya jumlah jadi berapa jumlahnya? 10, 50. 50. Jadi jumlahnya ada 50. Nanti cara membuat sudutnya adalah misalnya sudut A. Sudut A itu adalah 5 dibagi 50 dikali 360 ya. Kemudian yang B 10 dibagi 50 kali
36. Ya, gitu ya caranya ya. Berarti masih ingat. Hmm. Yang ini 15 bagi 50 dikali 360. Nah, ini nanti dicari jadi berapa. Yang D juga 20 per. Jadi untuk menghitung kayak gini sederhanakan aja. Ini 10. 10 berarti 1/10 bagi ini jadi 36. Dapat. Ini 1/5 ini bagi 5. 100. Berapa nih? Bagi 5, 72 ya? Iya. Ya, 72. Ini bagi berarti 3/10. 0,3 kali kalkulator nih kalau ya, kalkulator 108 nih. kurang lebih ya. Jadi 108. ini karena desimal berarti harus bulatkan. Jadi 108. Pas ya? Iya, 108 Ya, kan 0,3 108. kali 3. Betul. Ini jadi seberapa ini? 2/5. 2/5 dikali 360. 72 kali 2. Ya, bagi 5. 144 ya? Iya. Nah, jadi ini nanti baru dipindahkan ke dalam sudutnya ya. Sudut 3. Jadi cara ini patokannya kayak gini ya. Lurus dulu. Iya. Baru pakai busur. Bentar saya ambilin. Busur yang lingkaran ya. Jadi di sini nanti dicari sudut 36. Kira-kira kayak gini, 36 berarti di sini ya. Baru tarik garis. Iya. Nah, ini yang A ya. Kemudian 72. Jangan dari sini lagi tapi geser lagi ke sini ya. 72 kira-kira di sini. Nah, ini. 72 atau yang B-nya ya. Kemudian yang C-nya 108 dari sini lagi. Jadi selalu diputar lagi ininya. 108 kurang lebih di sini. Nah, ini sisanya adalah 144. Kita cek aja di sini ya. Oke. 144 pas. Oke. Jadi itu cara membuat diagram garis atau lingkaran. Kalau yang batang itu mirip dengan garis ya. Kalau yang batang tadi cuma dibikin model kotak. Iya. Ada pertanyaan? Enggak. Oke.